Masih dalam nuansa salam moderator, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farizi, NIM 18010560034. Maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mempresentasikan materi ini secara langsung kepada teman-teman karena saya ada kepentingan keluarga yang belum bisa saya tinggalkan sementara. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kita lihat. Nah, teman-teman, jadi pada fase satu ini, peran penting dalam memberi stimulus melalui konteks sosial terhadap bayi ini adalah sosok ibu atau sosok pengasuh. Ketika bayi menginginkan sesuatu dan keinginan itu terpenuhi, maka bayi akan merasa nyaman, kemudian akan menumbuhkan rasa percaya pada si ibu ataupun pengasuh yang telah merawat si bayi tersebut. Berbanding terbalik ketika si bayi menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa terpenuhi. Nah, di sini bayi akan merasa tidak nyaman, kemudian direpresentasikan dalam bentuk menangis, maka dia akan menumbuhkan rasa tidak percaya pada si pengasuh ataupun kepada si ibu. Nah, tujuan psikososial ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika rasa percaya diri ini gagal untuk tumbuh, maka akan dominan pada rasa tidak percaya diri pada diri si bayi. Seperti itu. Nah, pada fase kedua ini yaitu umur 1 sampai 3 tahun, anak ini mulai harus membangun kemauan. Nah, bagaimana cara membangun kemauan tersebut? Yaitu ada pada peran orang tua. Bagaimana orang tua itu mampu memberi energi positif, mampu memotivasi si anak untuk melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Contohnya ketika anak mau belajar berjalan, orang tua harus memotivasi, memberi energi positif kepada anaknya. Ayo nak, kamu pasti bisa berjalan. Ayo, pelan-pelan saja dulu, nggak apa-apa. Seperti itu. Dampaknya ketika orang tua ini salah pola asuh, orang tua ini tidak bisa memberikan energi positif kepada anaknya, maka anak ini mungkin akan tumbuh dengan rasa malu dan rasa ragu-ragu ketika akan melakukan suatu hal yang baru. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu rentan usia 3 sampai 6 tahun. Lingkup sosial mereka kan sudah lebih luas. Mereka sudah mengenal teman-teman sebaya mereka. Jadi mereka memiliki rasa penasaran yang cukup besar dan ambisi-ambisi yang tak terbatas. Walaupun mereka sudah belajar tentang hal-hal yang dilarang oleh keluarganya, tetapi mereka akan menolak hal-hal tersebut karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana tujuan mereka itu bisa tercapai. Makanya ada beberapa kasus ketika inisiatif ini diarahkan ke hal-hal yang
negatif, mereka akan menjadi anak yang nakal. Tetapi justru karena nakal ini, mereka akan belajar suatu hal yang baik dan suatu hal yang buruk. Ketika hal yang buruk itu tidak baik dan tidak bertanggung jawab, mereka akan merasakan yang namanya perasaan bersalah. Dan di sini mereka akan belajar bahwa ketika mereka bersalah, mereka harus meminta maaf. Ada seorang tokoh bernama James Brolin. Dia berkata bahwa anak-anak itu tidak pernah bagus dalam bidang mendengarkan apa yang orang tua katakan, tetapi anak-anak ini tidak pernah gagal dalam bidang meniru apa yang orang tua itu lakukan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak itu memiliki peran yang krusial terhadap tingkah laku yang akan dicontoh oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak itu akan menjadi baik tergantung pada tingkah laku orang tua yang mengajarkan atau mencontohkan kepada anak tersebut. Seperti itu.